Part 1. Selamat menemukan channel Solusi Abah Davi, pengamat. Dulu terdengar berita jurnalistik dan YouTuber. Yoris pernah ke Diknas Kabupaten dan Provinsi. Padahal kasus pembunuhannya sudah viral. Pencairan dana BOS tahun 2022. Banyak kejanggalan-kejanggalan Yoris di awal kasus ini sekaligus di tahun 2023 ini. Berarti dari sepanjang tahun 2021 dan 2023 ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang seharusnya penyidik Polda Jabar ini memeriksanya dan mempertanyakan kenapa, ada apa maksudnya Yoris melakukan hal seperti ini. Apakah Yoris ingin menutupi kesalahannya? Karena diketahui Yoris ini selalu memakai sarung tangan. Itu juga ungkapan dari Yosep, orang tuanya. Dan dari awal sendiri pun sangat terindikasi Yoris ingin memframing bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Abah kali ini mencoba melihat dari satu sisi pangkal harta tahtanya sekaligus wanitanya. Siapa yang paling berkompetensi selain daripada Yosep dan Yoris? Nah, pilihan Abah saat ini untuk dilihat adalah Yoris, karena Yoris juga termasuk orang yang paling banyak berbohong selain Danu, dimana Danu sendiri pun adalah orang yang Abah sudah videokan beberapa saat lalu. Sebetulnya kalau saran Abah, Danu ini mencoba melalui pengacaranya mengambil langkah seperti disambung menjadi Jici. Tapi yang perlu dipahami perbedaannya ada. Tapi Abah tidak bahas dulu hal itu, tapi Yoris. Nah, makanya Abah berbicara melalui Danu, larinya lagi ke Yoris. Karena kenapa? Kita harus pahami dulu nih dari dasar awalnya, awal terjadinya kejadian. Walaupun Abah setelah 2 bulan setelah kejadian baru mengamati kasus ini dengan betul-betul. Jadi sebelum itu ternyata Abah pernah tayangkan di media online Abah, Lapor News. Tapi sekarang Abah lebih suka pakai YouTube saja. Kalau berbicara tentang Yoris, di awal-awal pasti terkaitnya dengan Danu. Berbicara tentang Danu, pasti terkaitnya dengan Yoris. Tapi karena saat ini Danu sudah ada di Polda Jabar, kita bicarakan dulu Yoris. Karena kalau bicara tentang harta, tidak masuk ke arah Danu. Tapi kalau harta itu ya Yoris. Kita bisa lihat sisi-sisi di mana awal-awal kejadian, mulai dari motor, kunci rumah, kunci motor, kunci mobil, dan lain-lain. Semuanya hampir bicara kalau tentang Yoris ada Danu. Tentang Danu ada Yoris. Makanya di judulnya adalah dari sisi manapun dibahas, nama Yoris yang selalu terdengar. Nah, pertanyaannya, hingga saat ini kok aman-aman saja nih? Polda Jabar tidak pernah membuat dia menjadi tersangka, ataukah memang ada trik agar bisa dijerat
pasal 4 apa? Pasal kematian. Allahu Akbar. Untuk dihukum pidana mati. Harapannya sih seperti itu. Tapi dengan melihat gelagat-gelagatnya di 2023 ini, apalagi setelah Yosep bapaknya sudah ada di dalam bersama Danu, tapi entah juga nih, nanti Abah bahas juga sisi Danu nih benar nggak ada di Polda, Yosep benar nggak ada di Polda sekarang, tapi nanti ya. Terlihat sekali Yoris ini sepertinya merasa punya kemenangan, lega bahwa penghalang satu-satunya untuk menguasai harta yang berbentuk yayasan dan sekolah itu tidak ada lagi penghalang. Tapi dia lupa bahwa apa yang telah dia lakukan itu salah dalam sisi untuk penanganan uang negara, yaitu dana BOS. Tapi untuk menjerat dia pembunuhannya, ya makanya kita bicara dari sisi Yoris dulu yang akan tersambung dengan Danu. Bicara dari Danu akan tersambung dengan Yoris. Karena awalnya juga begitu. Apa ulang lagi nih tutusan di video ini bahasanya. Supaya masuk ke otak dan hati kalian, terutama yang berwenang berdinas. Kalau pakai pola itu pola yang benar, langsung saja lurus ke depan, tidak usah belok kanan belok kiri dengan trik yang tidak ditahu apa triknya. Minta maaf nih, apa mulai ngomong tegas-tegas. Karena memang seharusnya Yoris itulah yang disebut pembunuhnya, pengatur perancangnya, strateginya, apalagi bapaknya sudah bilang otaknya di atas rata-rata kemampuannya. Cuma tinggal pembuktian saintifikasinya saja. Itu pun mudah sebetulnya. Kalau memang betul-betul mau dijerat ini Yoris. Dan untuk Danu sendiri pun, karena Danu mengaku dan menganggap dirinya pahlawan, karena dia meniru apa yang telah terjadi di Sambo. Tapi mudah-mudahan LPSK ini bisa matang berpikir bahwa nantinya kita lihat nih seorang yang tukang mabok, tukang ngelem, kemungkinan besar itu bisa terjadi kalau dia anak usia sebegini. Itu yang mau diselamatin. Beda dengan kasus Sambo kemarin. Ini sangat berbeda. Jadi dari sisi manapun, apalagi pengacaranya sendiri minta maaf ini juga sudah mengatakan di video tidak butuh dengan LPSK. Jadi buat apa? Dan juga satu yang sungguh mengesalkan dari dulu hingga sekarang, ternyata pun kejujurannya boleh dikata tak putar-putar. Ada sih yang bela dan udah jujur semua. Pelakunya betul Yosep, betulkah? Karena kenapa? Ingat, ada ahli forensik yang sudah mengatakan dan DNA-nya itu bagaimana? Sudah belum dilakukan? Sudah diperiksa belum? Jadi harus dipahami seperti itu. Bermain dengan certification, bukan lagi karena ada backing sana, backing sini, mentang-mentang ada yang namanya advokatnya pernah berfoto dengan Kapolri atau dengan apa. Pak Kapolri sendiri tidak pusing dengan itu, dia pasti akan bela kebenaran. Ngapain punya berteman berfoto dengan orang ketika dia melakukan suatu kasus, dia mengandalkan nama besar Kapolri. Pak Kapolri tidak istilahnya, Pak Kapolri itu orang yang mengerti dengan hukum. Itu cuma andalan saja itu. Jangan takut itu penyidik, lakukan saja, proses saja. Itu yang perlu dipahami. Nanti untuk di arah Yoris yang kemarin sudah bahas itu, awal-awal ya yayasan. Nama-nama yayasan di dalam itu siapa kan terkait-kait semua itu. Itulah yang jadi mastermind-nya nanti. Abah sudah buka yang mastermind ketiga, kedua dan pertamanya siapa itu akan terlihat. Intinya ya Abah kan sudah pernah bahasakan, kita main catur dulu, mau lihat jeniusnya sampai di mana nih permainan caturnya. Asalkan ini penyidik Polri-nya betul-betul mau membongkar.
Itu saja yang Abah pesankan. Keadilan itu harus diperjuangkan, diserahkan kepada almarhum, bukan kepada bapaknya, suaminya, anaknya, kakaknya, tapi betul-betul untuk kedua almarhumah. Oke lah, sekarang dianggap pada orang jenius. Ya, kita main catur. Abah sudah pernah ngomong nih bahasa catur. Bahkan di video Abah sudah dikasih gambar catur. Tapi jangan juga dia bebas. Kalau memang sudah ada di Polda, jangan juga dia bisa keluar. Biar dia merasakan juga di dalam penjaranya Polda. Seperti itu. Karena ini orang-orang yang begini, ini orang-orang yang boleh dikatakan bukan lagi bentuknya manusia, hatinya sudah binatang, cuma bentuknya saja masih manusia. Lakukan dia seperti binatang gitu. Dan hukum sudah menyarankan seperti itu, tegas. Yang salah, yang benar. Walaupun dia orang kaya, miliuner, atau punya pangkat setinggi apapun, tidak dipandang itu. Apalagi cuma berfoto bersama dengan Kapolri atau dengan siapa, orang miliuner lainnya, nggak dipandang itu, hukumnya hukum. Intinya yang bersalah. Silakan bertanya dengan Pak Kapolri apakah dia akan membela temannya atau orang yang berfoto bersamanya ketika dia melakukan kesalahan. Pasti jawaban Pak Kapolri tidak. Makanya jangan takut digertak dan orang-orang seperti itu. Dan di Abah sendiri pun sudah kemarin Abah katakan, Abah pernah baca, ada yang namanya pengacara pun bisa dikenakan hukuman kalau memang menyalahi aturan SOP daripada kerjaannya penyidik, yaitu apa? Menghalangi penyelidikan dengan kebohongannya. Harus dipahami dulu itu semua. Kecuali memang tim kedua ini sama kualitasnya dengan tim pertama. Dan sebetulnya sudah cukup untuk bisa dilakukan dakwaan, penetapan tersangka. Tapi kemauan masyarakat, ya Abah nggak usah bicara dulu masyarakat, Abah sendirilah, karena Abah juga yakin pasti mewakili masyarakat dan netizen. Mereka ditangkap dulu, masukkan dulu ke penjara, jangan dibebaskan di luar. Itu harapannya. Yang jelas itu sudah diketahui sekarang, yang mandi di saat setelah kejadian adalah si Yoris, yang menggelapkan mobilnya sendiri Yoris. Karena judulnya ini adalah sebatas adalah melihat dari sisi manapun Yoris, jadi Abah tidak melanjutkan apa saja yang bisa tersambung semua dengan Yoris, karena akan dibuatkan videonya masing-masing. Dan juga agar tidak terlalu panjang, pemirsa tidak mendengar terlalu panjang sehingga bosen. Kalaupun tertarik, ya alhamdulillah. Jadi mungkin itu pesan saja Abah, kritikan, saran, solusinya sudah ada. Yang jelas, yang menjual mobil dan yang membeli mobil itu diproses dulu. Apalagi oknum tersebut dipanggil, dipecat. Nanti satu-satu kita akan bicarakan semuanya. Ketemu muaranya atas nama Yoris nanti. Tidak ada yang lain-lain. Yoris. Kita mau bahas Kades kan, nanti ketemunya Yoris. Kita mau bahas Yosep Mulyana, pasti ketemunya Yoris. Kita nanti mau bahas lagi si Danu, ketemunya lagi Yoris. Kita mau bahas Dueko, ketemunya lagi Yoris. Sebetulnya simpel ini kasus, berulang-ulang Abah bilang ini simpel. Cuma kemauan yang tidak ada untuk membongkar, entah kenapa. Framing, gampang framing itu. Supaya tidak ada, ngapain didengerin. Udah ditahu, YouTubernya seorang caleg juga. Itu yang selalu dipanggil. Itu juga yang selalu didengar. Kalau kasus itu netral, pihak kepolisian juga harus pahami itu dan para penyidik. Banyak YouTuber, apalagi itu orang-orang yang berada di Subang, YouTubernya, ibaratnya itu Abah sudah bahasakan video Abah lalu, ibarat gelas, di dalam gelas dan di luar gelas. Yang lebih jernih itu orang yang melihat di luar gelas daripada di dalam gelas.
Mungkin kalau memang sebenarnya masih mau panjang Abah bicara ini, tapi Abah sudah lihat waktunya lagi sudah mepet tuh videonya ini. Mungkin kita bisa lanjut nanti di video Abah pengamat berikutnya, karena ini baru part 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu part 2, 3, 4, 5 sampai tuntas. Karena jeratan hukum itu jelas, hukum pasti dan jelas, tidak neko-neko.